Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama tentunya marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, nikmat dan hidayahnya sehingga pada kesempatan sampai hari ini, detik ini kita masih diberikan nikmat Islam dan tentunya nikmat-nikmat yang lainnya yang tentu pula kita tidak bisa menghitung, dan tentunya sebagai seorang muslim hamba Allah kita wajib untuk senantiasa bersyukur. Dan tidak lupa salam dan salawat kita aturkan kepada junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah beliau. Semoga kelak kita nantinya akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin. Bapak dan Ibu, Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini 1,5 jam kita akan dibersamai oleh guru kita, yaitu Bapak Dr. Wahyudi Widada. Bagi yang belum mengenal beliau atau baru yang bergabung pada kesempatan session seminar bulan ini, sedikit kami perkenalkan. Beliau ini dosen di Universitas Muhammadiyah Jember. Kemudian beliau juga sebagai Dewan Pakar Perkumpulan Bekam Indonesia. Kemudian beliau juga sebagai Ketua IMF, dan beliau ini pakar bekam, insya Allah penelitiannya juga banyak. Dan nantinya pada kesempatan malam hari ini beliau akan mengupas tentang bekam untuk limfatik. Jadi Bapak-bapak dan Ibu, kami persilakan untuk bisa mempersiapkan diri. Kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan untuk bisa disampaikan, dan insya Allah 1,5 jam ke depan kita akan belajar bersama beliau. Baiklah, Pak Dr. Wahyudi Widada, apakah sudah siap? Siap, insyaallah. Alhamdulillah, ini 1,5 jam ke depan, insya Allah beliau akan menyampaikan pemaparan keilmuannya. Untuk itu, waktu dan layar Zoom kami persilakan. Sudah muncul Mas Ilmawan? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Iya, tampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Innal hamdalillahil aliyyil adim, khalaqal insana fi ahsani taqwim, khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah kita mensyukuri nikmat Allah, di antaranya masih berfungsinya indera kita, ya. Indera penglihatan, indera pendengaran, dan indera yang lain yang mungkin tidak terasa nikmatnya, apa nikmatnya pendengaran, apa nikmatnya penglihatan. Tapi ketika bermasalah baru terasa. Saya kemarin bertemu dengan famili yang kakinya lumpuh, sudah 2 tahunan. Ternyata malah produktif membaca Al-Quran. Berapa 1 bulan, insya Allah khatam gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, tentu saja ini menjadi menyadarkan pada kita, ya. Kita ini yang mata ya sempurna,
pendengaran sempurna, lisan sempurna, tetapi kita tidak memanfaatkan secara baiknya. Alhamdulillah saya bersyukur juga teman-teman memiliki semangat belajar yang luar biasa. Saat ini sudah ada 50 dan insya Allah akan bertambah terus. Artinya peserta ini adalah orang-orang yang haus ilmu, merasa lapar ilmu pengetahuan, tidak merasa sudah cukup atas pengetahuan yang dia kuasai, tapi terus ingin belajar, terus menggali. Saya pun dalam 4 hari ini ikut terus nih. Tanggal 18, oh Masya Allah, Ustadz Faizal, banyak yang harus saya catat dan memberikan pemikiran baru. Kemudian Bapak Aris, dan kemarin Dokter Intoko. Di antaranya beliau menjelaskan tentang 5 tingkatan status kesehatan kita. Yang pertama wellness ya, bugar. Bugar itu fit. Di bawahnya itu sehat, health. Di bawah sehat, apa di bawah sehat? Gangguan, disorder. Kalau gangguannya pada kejiwaan ya gangguan jiwa, ODGJ. Kalau gangguannya pada imunitas ya bisa berupa alergi, autoimun, atau hipersensitif ya. Autoimun. Kemudian di bawahnya lagi baru disease. Disease itu penyakit. Sudah jelas ini penyakit. Di kedokteran sudah ada nama nomenklaturnya. Dan yang kelima kritis. Alhamdulillah pada hari yang keempat kita akan belajar tentang fokus pada kelenjar pada sistem limfatik. Terapi pegang pada sistem limfatik. Bagi peserta yang dari bukan kesehatan, mohon maaf ini akan banyak istilah-istilah baru yang mungkin akan mengganggu, baik yang benar-benar baru maupun yang sebetulnya sama gitu ya. Seperti sistem limfatik. Ini sama dengan sistem limfe, sama dengan sistem kelenjar getah bening. Jadi kita biasakan kalau saya lebih banyak menggunakan istilah limfatik, itu maksudnya sama dengan limfe dan sama dengan kelenjar getah bening. Masalahnya ada limfe, ada limpa. Ini kalau yang dari Sunda agak susah ini. Limfe itu cairan. Kalau limpa nama organ di sebelahnya lambung itu limpa. Pakai P ya. Tapi kalau limfe itu cairan yang akan kita bahas hari ini. Sedangkan secara keseluruhan limfe ini disebut limfatik. Jadi mari kita niati dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Niat tolabul ilmi. Niat mempelajari ilmu-ilmu Allah. Niat menghidup-hidupkan, menumbuh kembangkan
model pengobatan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini sistem limfatik ya. Pengertiannya adalah sekumpulan jaringan dan organ yang membantu membersihkan tubuh dari racun, dari sampah metabolisme, dari kuman, dari sel-sel darah yang rusak, dan dari apapun yang berbahaya terhadap tubuh, termasuk sel radang, termasuk bakal kanker, termasuk zat kimia. Jadi banyak itu yang dibawa oleh, yang dibersihkan oleh sistem limfatik. Sayangnya limfatik ini tidak seterkenal sistem hematologi. Sistem hematologi atau sistem darah lebih familiar di telinga kita ya. Bahwa ada jantung, ada darah, dan ada pembuluh darah. Kalau limfatik ini siapa? Padahal nanti kita juga akan menemukan ada pembuluh limfatik, ada kelenjar limfatik begitu. Jadi limfatik ini adalah, ini ada gambar pada sebelah ini, kita ilustrasikan ya, bahwa jantung memompa darah melalui aorta, aorta melalui arteri, lalu semakin mengecil namanya arteriol, makin mengecil lagi namanya kapiler. Nah, di kapiler itulah ada plasma dari darah yang keluar, kemudian berkumpul, ini yang di gambar hijau itu, dia memiliki pembuluh sendiri, kemudian nanti cairan limfe ini akan melewati kelenjar limfe, lalu kembali lagi ke vena dan masuk jantung lagi. Saya ulangi, dari jantung ke pembuluh besar namanya aorta, kemudian arteri. Namanya arteriol, pembuluh arteri terkecil namanya arteriol. Selanjutnya ke kapiler. Kapiler itu pertemuan antara arteriol dan venol. Arteriol itu arteri yang ujung arteri, venol itu ujung vena. Nah, ternyata dari kapiler arteriol tadi mengeluarkan cairan plasma yang tinggi protein. Kemudian melalui pembuluh darah limfe yang pada gambar ini berwarna hijau, mereka mengalir ke arah jantung. Berkumpul, bertambah besar, kemudian melewati kelenjar. Nah, di kelenjar di sinilah kelenjar menambahkan sel imunitas, yaitu dari keluarga limfosit. Maka sistem limfatik ini lebih terkenal sebagai bagian dari imunitas tubuh, sistem penjagaan kekebalan tubuh. Kalau ada kuman, entah dari mana datangnya, lalu dia mulai menyusup, tapi kemudian ketahuan oleh limfe, dia diserahkan ke kelenjar limfe. Maka kelenjar limfe berikutnya akan mengalami
pembengkakan. Dan kalau kuman dan zat-zat berbahaya ini terus bertumpuk-tumpuk-tumpuk, lama-lama kelenjar limfanya kalah, maka bisa menyebabkan kanker. Namanya kanker getah benih. Sangat cepat meninggalnya. Jadi sistem limfatik terdiri dari 3 ini saja, yaitu cairan limfatik, yaitu cairan getah bening, yaitu cairan yang keluar dari kapiler, arteri, arteriol. Kemudian pembuluh limfatik salurannya, lalu kelenjar limfatik. Saya kira mudah ini. Cairannya melewati salur, cairannya melewati salurannya nomor 2, lalu di sana akan bertemu dengan kelenjarnya. Di kelenjar inilah akan ditambahkan limfosit sebagai pertahanan tubuh yang berbahan dasar limfosit. Mulai menggunakan kata-kata sit-sit ini. Begini gambarnya. Dari mana aliran limfe? Dari jantung, aorta. Ini masih darah ini. Jantung itu dari jantung, darahnya kemudian dipompa ke aorta, ke arteri, arteriol, kapiler. Dari kapiler ini ada rembesan cairan bening. Itulah cairan limfe. Kadang-kadang kalau kita membekam, keluar cairan bening. Itu cairan plasma yang notabene juga cairan limfe. Tidak boleh keluar ya. Kalau kalau yang zaman-zaman dulu pembekaman itu dilakukan perlukaan, kemudian disedot, keluar darah. Perlukaan lagi, sedot, keluar darah. Perlukaan lagi. Sampai kapan? Sampai keluar cairan plasma. Setelah kita pelajari, ternyata tidak boleh begitu. Perlukaan itu sebaiknya 2 kali saja. Kalau satu kali belum maksimal. Kecuali kalau pakai sayatan ya. Karena kalau sayatan kan lebih lebar penampangnya. Tapi kalau jarum, saya rasa dari beberapa kali saya uji coba itu, 1 kali belum maksimal. Pasiennya mungkin juga begini. Sudah. Gitu. Belum maksimal. Tapi kalau 2, gini, 3 kebanyakan. Kemudian cairan limfe berkumpul melewati pembuluh limfe lalu ke kelenjar. Kelenjar itu artinya benjolan yang menghasilkan. Benjolan yang menghasilkan sebut saja enzim. Itu kelenjar. Kalau pembuluh kan cuma saluran. Kalau kantung juga wadah saja. Ini ya, ada perbedaannya. Kemudian pembuluh limfe ini nanti akan ikut vena, lalu kembali ke jantung. Nanti akan kita temukan tidak di setiap vena mereka masuknya untuk kembali ke jantung. Jadi peredaran limfe itu berperan penting dalam membentuk kekebalan atau imunitas tubuh. Kemudian sistem limatik terdiri dari kelenjar dan pembuluh yang bekerja sama mengalirkan cairan getah bening ke sistem peredaran darah. Dan di sini dia juga membawa lemak karena ini berasal dari usus. Jadi ada jalur yang lain. Ini fungsi organ limfatik ya. Ini organ. Organ itu kumpulan dari sel-sel yang memiliki fungsi yang sama.
Nah, ini kita mulai masuk. Jangan lupa kopinya diminum. Kelenjar limfe adalah kelenjar yang berbentuk benjolan kecil yang terletak di sepanjang pembuluh limfe dan berjumlah sekitar 600 kelenjar. 600 kelenjar. Yang ada di leher saja, yang besar, yang namanya tonsil, ada 7. Belum yang di belakang telinga, belum yang ada di bawahnya janggut. Dan yang paling banyak di sekitar ketiak dan di selakangan sampai ke paha bawah. Ini ada ilmuwan yang meneliti ternyata jumlahnya kelenjar limfatik, kelenjar getah bening, ada 600. Kelenjar limfe ini yang 600 itu berfungsi menyaring toksin atau sampah cairan limfe. Dari mana asalnya? Satu, dari usus, jadi dari makanan kita. Mungkin makanan kita itu mengandung pewarna, pengawet, penambah rasa, MSG, pestisida, GMO, dan sebagainya. Atau yang mengandung zat kimia, misalnya ketika harus minum obat terus-menerus. Atau adanya kuman. Ini menjadi tugas dari kelenjar limfe yang 600 itu melakukan screening. Nah, ini ada yang tidak baik, ditangkap, dibuang. Dan ada fungsi yang lain, kelenjar limfe adalah tempat aktivasi imunitas sel T dan sel B. Aktivasi, jadi ada sel T belum aktif. Begitu dibawa ke kelenjar limfe, diaktifkan. Apabila ada virus atau bakteri yang menyerang bagian tubuh tertentu dan menimbulkan infeksi, maka kelenjar getah bening yang berdekatan yang bertanggung jawab berikutnya akan mengalami tanda-tanda radang, yaitu bengkak. Kalau di Jember namanya kelinjeran atau ngelinjer dari kata kelenjar. Jadi kalau ada luka di kaki kita itu biasanya di selakangan dekat kemaluan itu ada benjolan yang nyeri. Bahkan bisa sangat nyeri kalau dipegang ada benjolan yang bisa bergerak-gerak. Itu kelenjarnya mengalami radang. Dari mana radangnya? Dari kuman-kuman yang ikut aliran limfe. Ditangkap dia di sana sehingga kelenjarnya mengalami bengkak. Apa saja kelenjar limfatik? Yang pertama timus. Timus terletak di dada di atas jantung. Merupakan organ kecil tempat pematangan limfosit. Ini ajaibnya ya, ternyata limfosit yang dihasilkan oleh tulang itu belum sakti benar. Ibarat mahasiswa itu, wah ini perlu disekolahkan lagi. Ibarat dokter itu disekolahkan untuk mengambil program spesialis supaya nanti menjadi dokter spesialis. Istilahnya sel T aktif. Sekolahnya itu di Timus. Kalau panjenengan sering mengikuti Zoominar yang saya adakan atau mengikuti pelatihan saya biasanya menjelaskan tentang sel timus ini. Saya menyebutnya titik timus, titik untuk meningkatkan imunitas. Dan ternyata sel T ini kalau sudah aktif, manfaatnya Masya Allah. Di antaranya adalah menghancurkan sel bakal kanker. Sel bakal kanker. Jadi kalau kita ini sehat hari ini, kenapa ya kita kok sehat? Jawabannya
karena Rahman dan Rahimnya Allah. Dengan cara apa Allah mencegah kita kena kanker? Dengan cara mengaktifkan sel T. Sel T di mana pabriknya? Di sumsum tulang yang disekolahkan di kelenjar timus. Begitu ya, agak-agak ruwet. Yang kedua limpa. Limpa. Limpa itu ada di lambung kiri. Ternyata di lambung kiri itu masih ada organ yang namanya limpa. Dan limpa ini ternyata di dalamnya ada limpa putih, ada limpa merah. Ini mungkin limpa Indonesia. Limpa putih mengandung limfosit dan makrofag. Apa ini? Sel imun juga. Limpa putih mengandung limfosit dan makrofag. Limpa merah mengandung pembuluh darah. Jadi limpa itu yang dimaksud dengan limpa merah adalah bengkelnya sel darah merah. Sel darah merah kita itu kan umurnya 120 hari. Kalau sudah umur 120 hari terus ngapain ya? Suara apa ini mengerikan? 120 hari sel darah akan mati Ya, dan akan terbentuk sel darah yang baru. sebetulnya tidak nunggu 120 hari. Sel darah merah itu setiap saat diproduksi. Oh, Tetapi yang diproduksi pertama, taruhlah bulan Desember kemarin, nanti di akhir Februari dia pensiun gitu. Tapi juniornya sudah banyak gitu. Nah, sel darah merah yang sudah aus kemudian dibongkar. Di bagian yang tidak bermanfaat dibuang, yang bermanfaat diambil ya. Yang ini masih bisa di reuse dipakai. Sementara yang tidak bisa dipakai dibuang. Di antara dibuang itu menjadi bilirubin. Bilirubin nanti akan dibuang menjadi empedu. Empedu ini digunakan untuk mewarnai kencing dan kotoran kita. Kalau kita kencingnya berwarna seperti teh, ini ada masalah pada liver. Kenapa nih livernya? Ya, yaitu dalam proses itu tadi menyimpan, membongkar antara liver dan limpa itu ada fungsi yang sama, yaitu sebagai bengkelnya sel darah merah. Kalau bekam, maaf menyela ya. Kalau bekam itu mempercepat produksi sel darah merah. Bekam ini Bekam ini menstimulasi sel. Selnya tahu bahwa banyak sel darah merah yang sudah tidak sempurna. Dia hidup tapi tidak bermanfaat. Dia hidup tapi fisiknya kaku, tidak bisa melewati kapiler. Biasanya karena terpapar asap rokok H2O2. Tapi karena umurnya belum 120 hari, jadi dia cuma ya asal hidup aja itu. Bikin penuh aja di peredaran darah, yang bikin darah jadi kental. Maka dengan dibekam, sel darah merah yang sakit, yang cacat, yang tidak sempurna tadi di dipercepat pengeluarannya dan dipercepat memproduksi yang baru. Begitu. Ibarat pelatih sepak bola, wah ini kok tidak optimal ini. Kasih kode pergantian pemain.
Limpa ini jika mendeteksi ada sesuatu yang berbahaya, baik dari golongan bakteri atau virus, maka dia akan mempromosikan sel-sel darah putih yang disebut dengan limfosit. Unik. Jadi kenapa ya Allah itu kok menciptakan banyak sekali sel imun yang di darah namanya leukosit, sel darah putih. Itu ada 5, basofil, eosinofil, neutrofil, monosit, dan limfosit. Kemudian di setiap organ juga ada. Kalau di otak namanya sel glia, di liver ada namanya sel apa ya. Kemudian di kulit ada juga, di kelop di mata juga ada. Jadi banyak sekali. Itu pun masih ditambah dengan 600 kelenjar getah bening. Dan masih ditambah dengan bekerja kolaborasi seperti ini. Limpa memproduksi limfosit juga. Padahal limfosit itu diproduksi oleh sumsum tulang. Gitu. Jadi banyak sekali, ada angkatan laut, angkatan udara, angkatan darat, kepolisian, BRIMOB, Menwa, dan lain-lain. Banyak sekali sel imun kita. Dan dengan pembekaman, sistem imun kita ini ternyata terstimulasi sehingga menjadi lebih aktif. Begini gambaran sistem limfatik. Ya, ada di, maaf nih gambarnya agak telanjang. Itu yang diberi panah besar yang atas itu timus. Timus itu ada di tulang dada. Kemudian di ketiak-ketiak itu yang gambarnya berserabut-serabut itu di daerah ketiak, di daerah selakangan, ada di daerah mulut, ada di daerah usus. Limfosit. Limfosit menghasilkan antibodi untuk membunuh kuman asing dan menghentikan penyebaran infeksi. Limfosit nanti akan menjadi limfosit T dan limfosit B. Limfosit T nanti dibagi lagi menjadi 3, yang fungsinya lebih ke arah seperti ini, eksekutor gitu, membunuh kuman, membunuh sel bakal kanker, itu sel T. Kalau sel B itu nanti dibagi 5, itu dia menghasilkan cairan-cairan, misalnya air mata. Kenapa kalau kita bangun tidur ada kotoran berwarna putih? Karena di situ ada limfosit B. Kenapa kalau radang pada mata kotorannya jadi banyak? Ya, ya kumannya banyak, imunnya banyak. Yang putih-putih itu adalah bangkainya dari peperangan itu. Yang mati-mati itu jadi kotoran, sekretnya mata itu. Kemudian di mulut juga ada saliva. Saliva ini juga sel imun. Kalau dulu waktu saya masih kecil, kalau jatuh, kemudian ada luka pada kulit, tidak perlu diobati, cukup dikasih ludah saja. Alhamdulillah sembuh. Teman-teman sekalian, ketika kelenjar limfatik ini yang ada di mulut, ini dioperasi, padahal kelenjar ini fungsinya kan imunitas. Kalau dioperasi dibuang, pertanyaannya, siapa yang akan menggantikan tugas tersebut?
Saya ulangi, pada orang yang bermasalah kelenjar limfatik yang di area mulut, yang disebut dengan amandel, kok kemudian dioperasi, dibuang, padahal fungsinya adalah menjaga imunitas. Pertanyaannya, siapa yang akan menggantikan peran tersebut? Begitu juga usus buntu, itu adalah kelenjar limfatik untuk usus bagian dalam. Kalau kemudian infeksi, kok dioperasi, dibuang? Pertanyaannya, siapa selanjutnya yang menggantikan tugas dari usus buntu? Itu kan sama dengan menyuruh pergi tukang parkir. Nggak usah dijaga. Ini kendaraan motor ini nggak usah dijaga. Sana kamu pergi. Nah, nanti kalau ada pencurian bagaimana? Tidak perlu ada polsek, polres. Sana bubar. Nah, nanti kalau ada pencuri, begal bagaimana? Begitu. Untuk mengingatkan siapa limfosit? Siapa limfosit ini? Limfosit adalah anggota dari leukosit. Ini angkanya salah ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, bukan 6. Basofil, eosinofil, neutrofil, monosit, limfosit. Ya. Nah, yang limfosit ini kelak di kemudian waktu akan menjadi gambar yang paling bawah itu. Sel T dan sel B. Sedangkan yang nomor 5 ada ini. Yang nomor 5 monosit berubah menjadi makrofag. Teman-teman kalau mau mencatat ya, sebaiknya dicatat ini. Tubuh kita dilengkapi dengan leukosit. 5 orang ini. Ketika ada kuman, kelima personil ini akan tampil bareng. Sehingga kita tidak sampai terkena infeksi. Tetapi kalau kumannya lebih kuat, maka yang nomor 4, saya ganti dulu deh. Yang nomor 4, yaitu monosit, dia akan merubah dirinya menjadi makrofag. Makrofag itu umurnya lebih panjang, badannya lebih besar, senjatanya lebih canggih. Jadi kira-kira itu kalau di kampus monosit itu menwa. Makrofag itu tentara, polisi atau tentara ya. Kalau limfosit itu Kopassus. Yang ingin saya sampaikan begini. Ketika tubuh kita ini mendapat serangan kuman, maka 5 orang ini yang menghadapi kuman tersebut. Kalau kumannya sangat banyak, mereka kewalahan, maka yang nomor 4, monosit, akan merubah dirinya menjadi makrofag. Selanjutnya makrofag yang akan menghadapi kuman. Kita hari ini sehat, ini karena makrofag kita optimum. Tetapi ada kalanya ada kuman atau virus, mikroorganisme yang lebih virulen, lebih ganas, lebih kuat daripada makrofag. Maka tubuh mengaktifkan limfosit. Di antaranya limfosit itu ada di sistem limfatik alias kelenjar getah bening. Masalahnya adalah untuk
mengaktifkan limfosit itu tidak mudah. Saya ulangi, masalahnya untuk mengaktifkan limfosit itu tidak mudah, tidak sekedar diceklek begitu aja saklarnya, tidak sekedar di on off, tetapi ada caranya, yaitu darahnya harus dibuat panas. Darahnya harus dibuat panas. Berapa panasnya? 37,5, 37,6, 37,8, 37,9, 37, 38. Itulah yang disebut dengan demam. Jadi, kalau ada demam, putra panjenengan demam, jangan panik dulu. Biarkan saja. Anak cukup dicukupi kebutuhan minumnya, atau kalau bayi ya dipenuhi ASI-nya. Jangan keburu diberi obat. Jangan keburu dibawa ke rumah sakit. Diatasi dulu. Kenapa? Karena tubuh sedang mengaktifkan imunitas tertinggi, yaitu limfosit. Kalau limfosit nanti sudah berhasil aktif, insya Allah segala gangguan infeksi bisa diatasi karena adanya sel T 3 orang, sel B 5 orang, aman nanti tubuh kita tidak membutuhkan obat. Jadi kapan butuh obat? Kapan butuh dokter? Kalau tubuh kita gagal. Tapi biarkan dulu dia menghadapi, jangan keburu pertolongan dari luar. Nah, di antara yang menyebabkan imunitas kita lemah adalah mengkonsumsi es, kemudian stres, kemudian gula darah tinggi, itu yang menyebabkan imunitas rendah. Oke, lanjut. Jadi itulah demam, fenomena demam. Jadi demam itu reaksi normal tubuh untuk meningkatkan imunitas. Saya ulangi, demam adalah reaksi normal tubuh untuk meningkatkan imunitas. Demam Bapak, maaf adalah, Pak, boleh bertanya nggak Pak? sebentar. Jadi demam itu reaksi reaksi tubuh untuk meningkatkan imunitas. Jadi kalau Anda terburu-buru memberi parasetamol, itu sama dengan menghalang-halangi peningkatan imunitas. Silakan yang mau bertanya. Iya Pak, maaf Pak, takut lupa nanti. Bagaimana kalau demam pada anak yang setelah proses imunisasi Pak? Apakah sama Pak itunya reaksi atau proses dalam pengaruh itu harus dikasih obat Pak? Terima kasih. Barakallahu fiik. Jadi kemarin kuliahnya Dr. Kintoko, tanda gangguan adalah adanya demam. Kalau ada demam, berarti ada sesuatu di dalam tubuh. Ada kuman, ada penyakit. Lalu tubuh merespon dengan demam. Untuk apa? Untuk meningkatkan imunitas, untuk membangunkan makrofag, untuk membangunkan limfosit. Jadi kalau kemudian kita beri penurun panas, itu sama dengan orang kuliah, sudah ujian skripsi, terus disuruh berhenti. Berhenti, wes, tidak usah diteruskan. Akhirnya ya tidak jadi sarjana, tidak jadi lulus.
Jadi Bu, pertanyaannya tadi jawabannya Allah sudah memberi bekal tubuh manusia ini dalam sebaik-baik ciptaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Allah menciptakan dalam sebaik-baik bentuk. Untuk bentuk imunitas seperti ini. Leukosit ada 5. Ketika ada masalah, monosit berubah jadi makrofag. Ketika makrofag kalah, dia menjadi limfosit. Limfosit T ada 3. TCD8, TCD4, dan sel T Treg. Kemudian sel B yang disebut dengan antibodi itu ada imunoglobulin G, imunoglobulin A, M, E, D. Itu pun masih ditambah di setiap organ ada imunitasnya. Itu pun masih ditambah 600 imunitas dari sistem limfatik. Rupanya Allah itu bermaksud peliharalah sistem imun ini dengan baik, jangan dirusak. Tapi karena kita kurang ilmu, kita membiasakan anak-anak kita mengkonsumsi es, makan Citos, makan dan menggunakan obat-obatan yang memanjakan sel imun sehingga imunitas kita ini kurang terlatih, lemah, sebentar-sebentar batuk, sebentar-sebentar pilek, sebentar-sebentar alergi. Itu menandakan imunitas kita kurang baik. Kita kurang bisa merawat. Ekstrimnya begini, kalau kita bisa menjaga imunitas kita, maka kita tidak terlalu membutuhkan pertolongan tenaga medis. Begitu Ibu. Baik, Pak. Terima kasih. Sudah boleh nanya. Nggak boleh. Oh, Ini kalau ada juga pertanyaanku Mohon sebelumnya. untuk Mohon pertanyaan maaf Bapak Ibu, mohon bisa maaf. disebutkan dulu ya dari Pak Dokter untuk materinya. Silakan Pak Dokter Wahyudi. ya Mohon maaf Ibu, Bapak semuanya. dimaklumi memang topik ini topik berat. Jangankan orang awam ya, tenaga medis ini juga pusing. Tadi ada Jangan tentang Jangankan tenaga medis ya, dokter pun kalau pas bab ini dia juga akan garuk-garuk. Babnya banyak. Iya dok, saya sama nggak pinter-pinter dok. Ya Masalah ini saya nggak pinter-pinter aku. diulang gitu. Nabi Muhammad ketika menerima wahyu ternyata juga tidak langsung paham sehingga dirangkul oleh malaikat Jibril. Diulangi, baca. Saya tidak bisa membaca, dirangkul. Baca lagi, saya tidak bisa membaca, dirangkul lagi sampai 3 kali. Itu artinya kita kalau belajar harus diulang-ulang, murojaah. Jadi yang baik sebetulnya kalau habis ikut pelatihan begini, ikut upgrading begini, bertemu dengan teman-teman yang lain atau di dalam grup itu diskusi. Tadi ada berapa ya? Kenapa begini? Kenapa begitu? Supaya daya ingatnya nyantol. Baik, saya lanjutkan. Khawatirnya nanti selesainya subuh. Berikutnya Oke, tonsil. silakan Pak Dokter. Tonsil itu ada di rongga mulut. Ada 7 tonsil di dalam mulut disebut the seven Waldeyer, the seven ring Waldeyer. Tonsil ini fungsinya apabila makanan yang kita makan itu mengandung kuman, maka akan dia netralkan. Atau ada udara yang mengandung kuman, dia netralkan. Itu tonsil itu. Tetapi tonsil ini minta
dalam lingkungan yang nyaman, yaitu suhu 38 derajat. Kurang-kurang dikit enggak apa-apa. Tapi kalau dia 38, dia bekerja optimal. Sayangnya pemilik mulut lebih suka mengkonsumsi minuman yang ekstra dingin. Namanya es krim. Maka kalau orang suka mengkonsumsi es, apalagi es krim, tonsilnya akan menjadi inaktif. Lalu bengkak, lalu besar, sebesar pentol bakso. Susah nelan, dibawa ke dokter, dioperasi. Akhirnya tidak memiliki tonsil, padahal tonsil adalah imunitas. Itu ya, tonsil. Ketika tonsil ini membesar, sehingga setiap nelan seperti ada sesuatu yang mengganjal, ketika dia membuka mulut ada 2 benjolan sebesar pentol bakso, itulah yang dalam bahasa Belanda disebut amandel. Kalau dalam bahasa medis disebut tonsilitis. Ini gambarnya. Itu yang di kanan kiri itu tonsil. Itu kalau di rumah sakit diikat, terus dipotong, tel, terus dikasih es biar enggak berdarah. Masalahnya setelah dibuang, orangnya enggak punya tonsil. Tonsilitis bahasa Belandanya amandel. Berikutnya limpa. Limpa itu bahasa medisnya lien atau spleen. Terletak di sebelah kiri lambung. Di sini ada di sebelah kiri. Fungsinya adalah bengkel sel darah. Kembali ke limfatik. Ini yang berwarna hijau adalah limfatik. Jadi dia ada di kapiler-kapiler. Yang merah itu arteri, arteriol. Yang biru itu venul. Ketika dia bertemu, ada di jaringan-jaringan antar sel, diserap oleh pembuluh yang berwarna hijau. Berwarna hijau inilah yang disebut dengan kelenjar, pembuluh limfe alias pembuluh getah bening. Dibawa oleh dia cairannya, cairan plasma ini sampai ke arah dada atas kita, ke arah jantung. Seperti ini gambarnya. Yang berwarna gelap itu vena, yang berwarna merah atau oranye itu arteri. Nah, limfe itu ada di setiap tubuh kita, ada di setiap otot kita. Ada yang dari bawah, dari kaki, ada yang dari atas. Yang dari kaki, contohnya kalau kita bepergian naik bis sampai 5 jam, tahu-tahu sepatunya jadi mengecil. Kok sepatunya jadi nggak cukup nih? Kakinya bengkak. Itu karena cairan limfenya numpuk. Tapi begitu dibuat aktivitas, jadi normal lagi. Begitu juga yang dari atas, juga ada bengkak-bengkaknya. Seperti ini gambar Indonesianya. Maaf Pak Dokter, Ini, untuk ya, waktu materinya 7 menit lagi ya. Nanti dilanjutkan iya, pertanyaan. Oke, siap. ingatkan. Nah, ternyata di daerah kepala ini banyak kelenjar limfe. Pertanyaannya, bolehkah kelenjar limfe itu kita masase, kita stimulasi? Ya, ini di sekujur tubuh kita. Ini banyak pertanyaannya. Bagaimana ya kalau kita bekam saja ini kelenjarnya? Kelenjarnya kalau kita bekam apa
dampaknya. Itu. Ini yang di daerah ketiak. Di ketiak kita ada nodus limfe atau kelenjar limfe. Selama ini di PBI tidak boleh membekam area ketiak, lipatan lutut. Kira-kira tidak bolehnya karena apa? Kalau melihat kuliah kita hari ini, membekam itu sama dengan membantu kerja limfatik. Kalau kita membekam, itu kan keluar darah. Itu sebetulnya cairan limfe. Kadang-kadang menonjol ya. Nah, darah bekamnya encer. Itu berarti cairan limfanya banyak. Dan kadang-kadang ada yang darahnya padat, kental sekali begitu. Itu cairan limfanya pas sedikit. Apalagi kalau ditemukan ada benang. Itu artinya sedang dehidrasi. Cairan limfatiknya sedang sedikit, sedang dehidrasi. Kalau bekam itu baik untuk kelenjar limfe, maka kita perhatikan gambar-gambar ini, lalu kita bekami saja di daerah-daerah yang mana banyak benjolan-benjolan kelenjar-kelenjar limfe, yaitu di dekat ketiak, di dekat leher, di daerah tengah dada, di daerah perut, di daerah kemaluan, di daerah paha. Pertanyaannya mengapa tidak gitu? Saya menyarankan teman-teman masaser, teman-teman pijat, kalau memijat harus ke arah jantung. Jangan berlawanan, jangan menjauh dari jantung. Misalnya memijat tangan atau kaki ya. Arahkan ke jantung. Karena pijat sesungguhnya adalah mengarahkan cairan limfe supaya kembali ke jantung. Cairan limfe, pembuluh limfe, kelenjar limfe. Ya. Nah, ini yang uniknya, ini ada gambar lingkaran merah. Ternyata cairan-cairan limfe yang berasal dari kaki, dari tangan, dari kepala, nanti muaranya di dalam lingkaran itu. Sebelum akhirnya masuk ke dalam vena. Jadi kalau kira-kira dibekam di daerah situ, itu akan membantu melancarkan cairan limfe yang masih ada di daerah bawah maupun yang di atas supaya mengumpul di situ, diberi dengan tekanan sehingga dia akan lebih mudah masuk ke dalam vena. Sama dengan kalau wastafel tidak lancar, kan perlu kita pompa. Pompanya itu bisa berupa ditarik, bisa berupa didorong. Supaya sumbatannya itu lancar. Kemudian ini pengetahuan bahwa kalau pembuluh darah itu daya dorongnya oleh jantung. Jantung yang mendorong. Kalau berat namanya hipertensi. Kalau ringan namanya hipotensi. Khusus limfe atau limfatik atau getah bening itu berdasarkan kontraksi otot. Karena itu kenapa kalau orang kakinya bengkak, karena naik bis seharian, ketika dibuat berjalan, lama-lama pulih lagi. Itu karena didorong oleh kontraksi otot. Jadi, untuk melancarkan sirkulasi limfe, kita bisa melakukan 3 ini. Mas Hilmawan perawat tadi tahu ini. Jadi kalau ada orang operasi, itu kan prinsipnya lakukan mobilisasi sedini mungkin. Pertanyaannya, loh orangnya ini masih lemah, gimana mau aktivitas mobilisasi? Ternyata ada 3 tingkatan ini ya.
Silakan dicatat, ini sulit ini. Isotonik itu begini, kontraksi tanpa pergerakan. Kontraksi itu artinya ngotot begini ya, dikeraskan begini. Isotonik, tanpa ada gerak. Kalau isometrik, ada gerak kanan kiri, tapi tidak melawan gravitasi. Kalau tangan ini ya, tangan ditaruh di meja, dia ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Tapi tidak melawan gravitasi. Itu namanya isometrik. Tapi kalau tangannya diangkat, itu isokinetik. Jadi, untuk bisa melakukan mobilisasi tidak harus nunggu isokinetik. Kalau pasien masih lemah di tempat tidur, kita bisa lakukan isotonik, isometrik. Jadi untuk merawat pasien, yang pertama mijatnya satu arah ke arah jantung. Yang kedua, baik memberikan tekanan, usapan, tepuan pada area kelenjar limfe. Misalnya di ketiak, itu baik kita lakukan tekan-tekanan atau diusap atau diurut-urut, begitu baik. Di lipatan siku, lipatan lutut. Kemudian berikan stimulasi pada area meridian. Jadi pada dasarnya meridian ini juga bermanfaat. Jadi pada gambar ini, kalau ada orang yang ada masalah, ada masalah pada area kepala, ini bisa kita lakukan pijatan ringan, masase ringan, diurut ringan di gambar-gambar itu, sambil dibacakan doa. Ini sebelahnya itu belum selesai itu. Bismillahi turbatu ardina birrikotu ba'dina yusfa sakimuna bi'itsni robbina. Bismillahi turbatu ardina birrikotu ba'dina yusfa sakimuna bi'itsni robbina. Dengan cara mengumpulkan debu yang suci, kita beri ludah, lalu dioles-oleskan, dibuat masase pada kelenjar-kelenjar limfe. Untuk bekamnya ini, yang dua paling atas itu tempat masuknya kelenjar limfe. Tempat terakhir sebelum masuk ke dalam vena. Itu ada di bawah tulang selangka. Ada di kanan kiri tulang dada bagian atas. Ini kalau orangnya kurus kan kelihatan tulangnya. Nah, seperti pada gambar itu. Kemudian yang kedua pas di tengah, namanya titik timus. Yang keempat di lambung kiri. Dan alternatif lain di perut kanan bawah. Perut kanan bawah itu usus buntu. Alhamdulillah saya pernah membekam anak kami yang sedang usus buntu akut yang harus dioperasi. Alhamdulillah setelah kami bekam di titik sunnah ditambah titik usus buntu, alhamdulillah tidak jadi operasi. Jadi saya meyakini pembekaman pada kelenjar limfatik insya Allah hasilnya baik, mempercepat penyembuhan. Begitu Mas Hilman. Sebagai yang terakhir, ini untuk berpikir kritis. Artinya ini belum tentu benar, tapi saya mengajak untuk berpikir kritis, berpikir bersama. Yang pertama,
Terapi bekam pada dasarnya membuang sampah metabolisme yang notabene tugas sistem limfatik. Ini suaranya apa ya? Kayaknya jinnya datang. Pak Haryanto itu. Jadi, melakukan pembekaman adalah membantu kerja sistem limfatik. Ini hipotesa saya ya, kalimat saya. Jadi, melakukan pembekaman sebetulnya membantu kerja sistem limfatik. Nomor 2, terapi bekam dapat meningkatkan imunitas limfosit dan makrofag. Sedangkan kelenjar limfatik itu kaya limfosit dan makrofag. Jadi, terapi bekam dapat meningkatkan imunitas pasien itu karena efek aktivasi limfosit dan makrofag. Yang ketiga, berdasarkan konsep sistem limfatik ini, maka tentunya baik melakukan pembekaman pada area lipatan-lipatan tangan dan kaki kita. Demikian Mas Hilmawan, semoga bermanfaat. Monggo kita diskusikan. Baik, Dokter Wahyudi Hidayah. Alhamdulillah, Mas serasa kuliah ini 1 SKS. Semalam, Masya Allah. Baik, Ibu-Ibu dan Bapak semuanya, bagi yang mau bertanya langsung, kami persilakan. Mungkin kita awali dengan Ibu Isra Kota Raha ini. Mohon maaf ini nggak kelihatan ya. Ya. Sulawesi. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam. Saking lamanya saya menunggu sampai saya lupa apa yang saya mau tanya. Yang pertama, jadi pertama saya mau minta barangkali ya bisa suatu saat nanti Pak Dokter Wahyudi membuat satu kuliah pakar kesehatan bekam khusus Bapak sendiri gitu. Jadi kita yang awam-awam ketika diberikan sesuatu yang baru dan yang istilahnya masih awam itu bisa langsung ada dialog tanya jawab tanpa harus menunggu lagi. Jadi kelamaan dan lupa. Itu. Mungkin saya menunggu Pak, saya menunggu Pak Dokter andai kata Bapak bisa sendirian gitu. Iya. Iya, itu saya Catat Mas menunggu. Hilmawan, catat. Ya, siap. Oke. Allah nanti diagendakan ya. Iya, iya. Ya, Bu Isra, terima kasih masukannya. Iya, Pak Dokter, saya baru ketemu ya. Alhamdulillah, apa yang Bapak beritahukan itu buat saya sudah melakukan sendiri. Saya percaya bahwa tubuh itu mampu untuk mengobati dirinya sendiri. Dan saya Masya sudah, Allah. iya, saya percaya. Saya betul-betul terini dengan Pak Dokter. Saya punya pengalaman kemarin itu setelah Lebaran Idul Fitri kemarin itu saya sempat demam, Pak Dokter, demam tinggi, tapi saya katakan bahwa saya tidak mau memasukkan obat-obatan apapun ke tubuh saya. Saya ingat betul saya cuma makan apel 1 biji, banyak istirahat, banyak minum air putih, tidak ada makanan yang lemak-lemak ataupun yang manis-manis atau apapun. Saya cuma 1 biji apel saja itu. Alhamdulillah cuma 24 jam. Jadi minum air putih sangat banyak, 24 jam itu berhenti saya punya demam. Yang tadinya demam tinggi, sangat tinggi sekali. Sampai suami itu sampai ketakutan untuk ngajak ke dokter, tapi saya katakan tidak, saya percaya tubuh saya mampu untuk mengobati dirinya sendiri. Tapi yang efeknya adalah hampir 15 hari saya kehilangan daya cium, indera penciuman saya, dan perasa saya. Itu 15 hari dokter, baru kembali perlahan-lahan. Tapi demamnya itu berhenti dalam 24 hari. Itu. Jadi selama ini sudah 8 bulan, saya tidak pernah lagi mengenal obat-obatan kimia. Apa yang saya lakukan, saya banyak makan buah, banyak intermittent fasting, jadi banyak jeda-jeda puasa yang saya lakukan kadang 8 jam, kadang 14 jam. Dan saya rasakan bahwa ternyata tubuh kita itu dikaruniai Allah untuk mampu untuk menyembuhkan diri sendiri seperti yang dokter katakan. Alhamdulillah. Sudah ini Ibu Isra sudah mencapai tingkat pemahaman tertinggi nih.
Masya Allah, itulah dokter. Baiklah. Saya inginkan dokter bisa untuk ini sendiri kan melakukan apa namanya yang saya katakan pertama tadi supaya banyak saya bertanya Pak. Nggih, Bu. Ya, Insya Allah. selanjutnya saya mau tanyakan itu adalah apakah benar sistem apa namanya sel T itu bisa untuk diaktifkan dengan cara diketuk berkali-kali itu di area dada sel T. Dan yang kedua, untuk yang mempunyai misalnya apa ini? Yang mempunyai penyakit kanker payudara, itu kan dokter mengatakan bahwa ada sistem limfatik yang berada di bawah ketiak. Ya. Itu. Apakah saya mau perjelas lagi, apakah bisa dibekam di daerah situ serta daerah mana saja lagi yang bisa dibekam, Pak Dokter? Terima kasih untuk sesaat ini saja dulu pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nggih. Dokter Wewe. Saya rasa yang dimaksud Bu Isra ini adalah sel timus ya. Jadi sel Ya. timus ini pada saat COVID kemarin ini lagi naik daun ya. Jangankan dibekam, baru diketuk-ketuk saja orangnya sudah akan batuk-batuk. Begitu. Jadi ada reaksi memang. Jadi diberikan rangsangan, diketuk-ketuk itu ternyata memberikan reaksi untuk ini semacam muntah atau ada reaksi batuk-batuk. Apalagi kalau dibekam, karena ternyata timus itu adalah akademinya imunitas limfosit, akademinya. Jadi kalau dia sudah sekolah di situ, dia akan menjadi sel T tingkat tinggi yang bisa membunuh virus COVID atau sel bakal kanker itu, insya Allah begitu. Jadi dengan diketuk-ketuk, insya Allah bermanfaat, Bu. Cuma ini akan efektif untuk anak sampai remaja. Tapi kalau sudah dewasa tua, sudah relatif tidak bermanfaat banyak. Karena sel timusnya ini sudah mulai, ya ibarat buah gitu, sudah mulai Iya. kisut. Berarti dibekam ya, Pak Dokter? Ya, dibekam sangat baik. Iya. Kemudian yang kedua untuk payudara. Yang pertama, jangan dilihat payudara itu penyakit fisik saja, Bu Isra. Masya Jadi, Allah, iya betul-betul. kalau menangani payudara, kanker payudara terutama, maka yang perlu kita pikir pertama, pasti si pasien ini sedang menyimpan dendam, sedang menyimpan emosi negatif, begitu tepatnya ya. Jadi langkah pertama, pasien itu kita betulkan dulu akidahnya, ibadahnya, kemudian emosi negatifnya ini kita bantu untuk dinetralkan dengan cara minta maaf. Memaafkan, sorry, bukan minta maaf ya. Memaafkan. Nih, berat loh itu. Saya pernah menyampaikan pada pasiennya malah nangis. Saya disakiti, saya disuruh memaafkan, Pak, gitu. Tapi begitu dia akhirnya berhasil, alhamdulillah kondisinya membaik, begitu. Kemudian untuk bekamnya, saya rasa bekam di daerah seputar ketiak, insya Allah baik. Meskipun saya belum pernah menangani kanker payudara dengan bekam di ketiak, tetapi kalau menangani pasien gangguan jantung, saya membekamnya di seputar payudara kiri, termasuk ketiak. Begitu Bu Isra. Masya Allah. Terima kasih banyak Pak Dokter. Sami, barakallah. Sama-sama Bu Isra. Baik, selanjutnya mungkin yang raise hand dulu, baru nanti kita pindah ke kolom chat yang mau bertanya. Di sini ada Pak Yudi Sri Mulyadi. Baik, silakan Pak Yudi Sri Mulyadi untuk bertanya langsung ya. Jadi karena waktunya ini kita. Ya, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas penjelasan yang sangat simpel dan jelas.
kepada Pak Dokter, semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin. Pak Dokter, saya mau nanya tentang apa namanya autoimun. Ya. Kira-kira kan kemarin juga pernah dibahas, cuman saya ingin nanya ke dokter, mungkin ada pengalaman, Ya. ada ilmu yang baru. Selain di daerah Timus Tengah, kira-kira di titik mana tuh yang akan lebih efektif untuk Ya. membantu pasien yang autoimun? Itu aja dulu Pak Dokter. Jazakallah. Baik, Pak Yudi Sri Mulyadi. Jadi imunitas itu gangguannya ada 3. Yang pertama rendah. Contohnya pasien HIV itu rendah. Yang kedua tinggi, namanya hipersensitif, alergi, terlalu tinggi. Yang ketiga kekacauan, namanya autoimun. Selama ini pengobatan konvensional kesulitan menangani pasien autoimun karena tidak jelas, karena dia kan sedang kacau. Ini bagaimana begitu. Tetapi dengan pendekatan pengobatan Islam, kita mempersonalifikasi penyakit ini sebagai makhluk. Jadi makhluk ini kita nasihati, Pak. Maksud saya begini, bacakan ayat Al-Quran yang secara syariat memang ada contohnya. Contohnya Abu Sa'id Al-Khudri itu kan membacakan Al-Fatihah untuk orang yang disengat kalajengking. Artinya ini pasien kegawat daruratan ini. Hanya dibacakan Al-Fatihah. Kalau autoimun kira-kira kasusnya kan relatif sama. Jadi yang pertama Al-Fatihah. Yang kedua bisa dibacakan ayat kalau tidak salah An-Nisa 56. Begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ya innalladzina kafaru min ayatina bi ayatina. Maaf lagi lupa. Innalladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim naro kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha li'adukul adab. Gitu. Insya Allah An-Nisa 56 atau 76. Itu tentang kulit 56, Dok. Benar. berapa? 56. 56. Alhamdulillah, terima Iya. kasih. Jadi tentang kulit manusia yang nanti oleh Allah dibakar di atas neraka. Dia kemudian mengalami hangus, kemudian membaik lagi, dibakar lagi hangus, membaik lagi, dibakar lagi hangus, ya begitu. Dan beberapa kali saya praktekkan, alhamdulillah ternyata bereaksi pada pasien-pasien yang ada masalah dengan autoimun. Kemudian yang lainnya, pasien ini kita mandi air hujan, kemudian berjemur pada matahari pagi, jam 6, jam 7, begitu. Dan menghindari zat-zat yang bersifat alergen, seperti obat kimia atau obat-obat yang mengandung protein tinggi yang menjadi pemicu alergen. Begitu Pak Yudi. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih. Jazakallah. Sami-sami. Sama-sama Pak Yudi. Baik, Pak Dokter, ini kita pindah di kolom chat ya. Ya. Ini ada Pak siapa? Prasasti dari Batam ya. Izin bertanya Pak Wiwi, untuk autoimun selain timus, titik mana lagi yang efektif dibekam dan sebulan boleh dibekam berapa kali? Terima kasih. Ya. Autoimun yang tadi nggih. Jadi autoimun itu kan kekacauan imun. Sedangkan imun itu asalnya dari darah. Sedangkan darah itu pabriknya adalah sumsum tulang. Maka kita bisa memberikan pembekaman pada tulang-tulang yang menghasilkan sel darah merah. Yaitu ada di tulang belakang, di sepanjang tulang belakang itu, kemudian ada di tulang dada,
Sambil dibacakan surat itu tadi, An-Nisa 56. Atau surat-surat yang lain. Sambil mohon ampun kepada Allah. Bisa juga disarankan pasien membaca doanya Nabi Ayub. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sesungguhnya saya sedang mendapat ujian sakit, sedangkan Engkau adalah Maha Penyayang di antara yang penyayang. Begitu, Mas Silman. Ya, baik Pak Dokter. Ini dari Bunda Ana ini untuk penderita autoimun titik bekamnya di mana saja ya? Sama tadi. Sama ya? Iya. Nah, kalau ini untuk kasus perut mual, dada tidak panas, ulu hati tidak, itu kenapa? Maksudnya gimana ini? Iya. Mungkin bisa saya jawab ini aja untuk membahagiakan. Jadi untuk gangguan-gangguan pencernaan itu drug of herbal of choice-nya adalah madu atau madu dan kunyit atau madu dan temulawak atau kunyit dan temulawak. Itu pilihan-pilihan untuk gangguan pencernaan. Insya Allah baik. Baik Pak Dokter. Gitu ya Bapak dan Ibu-Ibu. Ini sudah tadi kayaknya. Alternatif selain operasi pada pembesaran tonsil dan usus buntu apa saja nggih dokter? Dari Bu Lutma ini. Ya, untuk usus buntu, alhamdulillah secara empiris saya pernah pengalaman, alhamdulillah akhirnya tidak jadi operasi. Padahal waktu itu sudah diacarakan operasi ya. Kemudian waktu saya posting di Facebook waktu itu, banyak yang kemudian datang ke tempat saya dengan keluhan pasien usus buntu dan tidak mau operasi. Akhirnya yang ikuti di bekam. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada program untuk mau dioperasi gitu. Dan tidak satu orang ya. Alhamdulillah ada beberapa orang. Kemudian untuk tonsil amandel ya. Ini Mas Dilman, susah dilihat ini ya. Jadi kalau kedua ibu jari kita ini kita temukan begini, ini di pangkal kuku kanan kiri. Ini kalau mau kelihatan. Ini bisa dilukai dengan 1 kali tusukan jarum bekam. Cedik atau jarum tes darah itu ya. Sampai keluar darah. Kalau pasiennya umur berapa begitu, misalnya pasiennya umur 17, maka kita ngurutnya sebanyak 17 kali. Kalau pasiennya umur 40 kali. Kalau pasiennya masih anak-anak, masih umur 5, enak ini, 5 kali saja. Alhamdulillah ini sangat efektif. Ya, ini bukan ide ya, tapi ini pengalaman empirik. Saya ulangi, orang yang amandel yang sudah indikasi operasi, cobalah dengan melukai di pangkal kuku kanan dan kiri, sisi dalam, sampai keluar darahnya, kemudian kita urut sampai keluar darahnya. Berapa kali ngurutnya? Sebanyak umurnya. Mas Hilmawan heran. Sebanyak Ilmu baru umurnya. ini Pak Dokter. Iya. Masya Allah. Ini kalau umurnya sudah banyak, berarti bisa ini ya, Iya. disesuaikan dengan jumlahnya itu banyak juga Iya. yang Masanya disukai. lebih banyak. Nanti Dokter, diulangi maaf seperti dokter, lagi. untuk usus buntu tadi bekamnya di titik usus buntu itu yang titik McBurney bukan ya dok? Iya loh, Ibu sudah pintar. Nah, iya. Terima kasih dokter. Yang di punggung 7 titik sunnah Bu. Akda ain kanan kiri, kahil, kemudian ad-dohru, kemudian al-wari kanan kiri. Itu ditambah
titik McBurney. Dok, itu untuk tonsil yang itu bagi itu yang ditusuknya itu jempol dua-duanya itu, Dok. Nggih. Dua-duanya. Diulang seminggu lagi. Oh. Oke ya. Terima kasih, Dok. Oke, moga-moga baik. jodoh dengan kesembuhan. Amin, amin. Amin. Baik, bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang belum bisa praktek bekam, mungkin nanti harus belajar dulu. Bisa Ya. nanti dengan Pak Aris. Insya Allah dalam minggu ini ada pelatihan bekam. Jadi bisa prakteknya bisa lebih ahli nantinya. Baik, ini saya pindah lagi ke Bu Rini Julistia Tangerang. Silakan Bu Rini, kalau ada yang perlu ditanyakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bu. Alhamdulillah. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam, Bu Rini. Silakan Bu kalau bertanya. Iya, alhamdulillah ini bisa bertanya lagi sama dokter. Sekitar sebulan ini saya sedang menangani pasien yang riwayatnya banyak, begitu. Pernah saraf kejepit, pernah stroke, dan yang terakhir itu Parkinson. Juga pernah jatuh di posisi duduk itu kurang lebih kalau nggak salah 2 kali. Nah, tadi hari ini itu adalah pertemuan kedua, dokter. Pertemuan pertama bekam dan refleksi. Tadi ini bekam dan pijat. Yang keluhan utamanya itu setelah stroke itu area ekstremis kanan itu terasa berat di tangan kanan dan kaki kanan. Jari-jarinya itu menguncup, mencengkeram begitu. Dan ada trigger finger di jari manis. Tapi dari pertemuan pertama itu sudah ada peningkatan, tidur lebih nyenyak, lebih enak tidur, dan stamina lebih kuat. Cuma memang seminggu terakhir itu pilek dan belekan, dokter. Pilek dan belekan. Nah, tadi saya lakukan bekam di area beberapa titik di area tangan untuk trigger fingernya. Nyerinya menurut beliau sudah jauh berkurang. Walaupun masih buku jari manisnya itu ada nyangkut sedikit, tapi pergerakannya sudah lebih luas dibanding sebelum dibekam. Kemudian di area kaki juga saya bekam. Setelahnya dicoba berjalan itu menurut beliau lebih bertenaga. Cuma jeda sekitar setengah jam kali ya, setengah jam itu menguncup lagi gitu, dokter. Jadi jari kaki dan tangan itu menguncup lagi. Kemudian pilek yang cair mengalir terus gitu. Udah saya coba totok wajah, biasanya kan kalau pilek itu ada ngilu di area sinus ya. Ini tidak ada, dokter. Jadi apakah ini respon tubuh yang lain? Saya kurang paham, mohon pencerahan. Dokter saya pun tadi baru tahu titik yang di bawah tulang selangka itu ya. Tempo hari ada yang menyebutkan tapi belum saya kerjakan. Apakah rencana beliau pekan depan mau akupuntur?
menurut dokter baiknya rencana terapi seperti apa yang bisa kami bantu untuk beliau gitu dok. Baik, Bu Rini. Saya tidak melihat pasien langsung, jadi mohon maaf kalau nanti kurang jitu. Iya. Tapi menurut saya, Bu Rini jangan melihat pasien ini dari fisik saja. Nanti Bu Rini capek, mana bekam, mana akupunktur, nanti akupresur. Belum lagi kalau keluarganya nyoba ini, nyoba itu begitu. Iya. Sepertinya pasien ini perlu di ini dulu di ya, taskiyah, taskiyah. Ibarat kita ini beli kursi baru gitu. Taskiyah itu artinya kan kursi yang lama dikeluarkan. Setelah bersih, kursi yang baru dimasukkan. Apakah ada gangguan dari makhluk astral ya, jin, sihir atau apa begitu. Yang kedua, adakah emosi negatif? Kalau melihat pasien ini masalahnya beruntun di area fungsi saraf, kayaknya memang tidak sederhana ya. Tadi apa Iya, saja Bu? Gangguan ini ya? Apa yang di otak tadi? Stroke, Parkinson. Memang Parkinson ya. iya. Memang saya sudah tanya dokter. Saya tanya ke anaknya, saya tanya apakah ibu perfeksionis orangnya dan Iya, memang ada post power syndrome. Jadi iya. dropnya itu setelah pensiun sangat-sangat drop kayak gitu. Jadi memang agak sulit untuk logowo untuk apalagi. Iya. Jadi Bawaannya HDT tuh, harga diri tinggi. oh gitu. Jadi Iya, mungkin Bu Rini bisa ini dulu menjadi teman bicara sampai beliau itu benar-benar mengeluarkan apa sebetulnya yang jadi yang unek-uneknya dia itu gitu. fokus di sana aja ya dokter ya. Dan kalau Fokus di melihat situ dari dulu sisi ya. ruqyah, biasanya orang-orang yang harga diri tinggi, perfeksionis, ini jinnya ada di area kepala. Jadi bisa dipegang aja kepalanya, kemudian kita bacakan doa-doa, di antaranya Al-Mu'minun 115 ya. Afa sibatum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Apa kamu mengira kamu menyakiti saudaraku ini dan kamu tidak dimintai pertanggungjawaban? Begitu itu jin meskipun ini bisa dia ngerti bahasa Arab ya. Dia insya Allah akan bereaksi begitu. Baik, Saya kira yang paling penting mengeluarkan emosi negatifnya dulu. baik, baik, baik. Makasih Oke, banyak semoga nasihatnya. mendapatkan jalan kesembuhan. Amin, amin, amin. Makasih banyak dokter. Inge Bu Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon maaf kepada Bapak dan Ibu semuanya karena ini dibatasi oleh waktu nih. Jadi mohon maaf sekali Alhamdulillah. lagi sudah melebihi dari jam yang sudah diagendakan. Jadi ini dari tim sudah memberitahukan kepada kami untuk bisa dengan berat hati session terakhir ini kita cukupkan. Dan sekali lagi mohon maaf dan insya Allah nantinya mungkin akan kita agendakan dengan Dr. Wahyudi Widada mungkin biar lebih puas ya nantinya untuk agenda seminar yang akan membicarakan tentang bekam. Baiklah Bapak dan Ibu-ibu semuanya, tentunya sebelum kita tutup kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya dalam session seminar ini dan Himawan, maaf, izin boleh minta nomor Pak Dokter nggak? Barangkali boleh nanti di grup konsul. ya Bu. Insya Allah Pak. kita Terima kasih. begitu ya Pak Dokter Wahyudi. Minta Ya, izin Pak Dokter. Nanti. Jadi kami mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dari Bapak dan Ibu-ibu semuanya, peran sertanya untuk mengikuti seminar yang diadakan oleh Haincare. Semoga aja kita ke depan bisa bertemu kembali ya, dengan acara yang
lebih baik lagi, dan banyak keilmuan kita yang insya Allah nantinya akan kami agendakan untuk bisa diseminarkan seperti pada malam hari ini. Dan yang kedua tentunya kami mengucapkan banyak terima kasih pada guru kami, yaitu khususnya pada malam hari ini pada Dr. Wahyudi Widada atas keilmuannya. Semoga aja keilmuan ini bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Bapak dan Ibu semuanya terus diberikan kesehatan, semangat makin larut. Dari kami kepanitiaan, kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu semuanya, apabila dalam penyelenggaraan seminar ini masih ada hal-hal yang perlu kami sempurnakan dan kami perbaiki. Baiklah, sebelum kita tutup, kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah secara bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter Wahyudi. Padahal rencana mau bagi pengalaman saya sembuh dari terpleset kena lumbar. Masya Allah. Lanjut di grup aja, Bu. Iya. Dilanjut di grup. Ada grup WA itu. Allah. Iya. Allah. Pamit dulu. Assalamualaikum. Teman-teman semua. Ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. What?